Namanya Rasmus Paludan. Dia ini laki-laki berkebangsaan Swedia dan Denmark. Rasmus ini adalah pemimpin partai kecil di Denmark, dan partai ini mengusung ideologi kanan luar, pokoknya kanan garis keras. Dia selalu menyuarakan membenci para imigran yang datang ke Eropa, dan kemudian dia juga punya penyakit Islamofobi. Dia sangat membenci kelompok-kelompok Islam. Rasmus Paludan ini baru aja kemarin bikin geger dunia. Lo tahu nggak? Di Swedia, tepatnya di depan kedutaan Turki, ia menggelar sebuah demonstrasi sambil membakar Al-Quran. Ini orang memang agak gendeng dan gila sih. Kenapa? Karena bukan kali ini saja dia melakukan aksi serupa. Pada bulan November 2022 dia juga bikin aksi yang sama, membakar Al-Quran dalam demonstrasinya anti-imigran yang masuk ke Eropa. Kemudian menyebabkan terjadinya kemarahan masyarakat, terutama masyarakat Muslim di Eropa, sampai-sampai Swedia itu rusuh gara-gara ulah satu orang ini. Lo tahu nggak kenapa Rasmus Paludan ini ngebakar Quran, atau katakanlah menunjukkan kebenciannya kepada Islam? Sebetulnya demonstrasi kemarin itu nggak ada hubungannya sama Islam, nggak ada hubungannya sama ajaran agama. Swedia dan Finlandia memang berniat untuk gabung ke NATO. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Swedia dan Finlandia ini merasa agak deg-degan kalau dilepas sendiri. Dia khawatir ada dampak dari invasi itu ke negaranya. Nah, syarat agar dia selamat itu, dia berpikir mereka harus bergabung ke NATO, sebuah organisasi pertahanan yang menggabungkan negara-negara barat. NATO akan menerima anggota baru apabila 30 negara anggotanya semua setuju, nggak ada yang menolak. Nah, ketika Swedia mau daftar ke NATO, Turki kayaknya bargain. Turki merasa bahwa kelompok Kurdi militan yang tumbuh atau katakanlah ada banyak di Swedia ini menjadi duri bagi Erdogan. Karena itu kata Turki, oke, lo boleh masuk, tapi syaratnya satu, hentikan provokasi kelompok Kurdi militan itu di Swedia. Kalau enggak, gua nggak mau terima lo masuk ke NATO. Nah, Rasmus Paludan ini merasa syarat yang diberikan Turki itu memberangus kebebasan berpendapat di Eropa, terutama di Swedia, sehingga kemudian dia protes, menggelar demo di depan kedutaan Turki di Swedia, di Stockholm, dan kemudian aksinya itu gila. Dia membakar Al-Quran di sana. Lo tahu nggak? Ketika dia melakukan aksi gila seperti itu, pasti ada reaksi keras dari negara-negara Islam di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sudah mengirimkan protes keras mengutuk ulah gerombolan ini yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi, tetapi juga mendukung nilai-nilai anti toleransi. Mereka justru mempermasalahkan Islam sebagai sebuah keyakinan. Bukan urusan politiknya yang mereka protes, tapi Islamnya yang mereka jadikan sasaran. Dan Rasmus ini memang orang yang anti-Islam. Kelakuan ini bukan pertama kali dilakukan. Kelakuan ini udah sering dilakukan. Yang paling kita khawatirin apa? Terjadinya di Eropa, terjadinya di negara yang jauh. Terus kelompok-kelompok garis keras Islam yang berbasis Islam, sebetulnya ini satu ekstrim di sebelah sini, satu ekstrim di sebelah sana. Rasmus itu adalah ekstrim juga kan.
sementara kelompok garis keras ekstrim juga, itu mungkin akan bereaksi dan mereka punya alasan untuk melakukan tindakan-tindakan teror lagi. Kenapa? Ya karena alasannya itu, agamanya dihina, agamanya dilecehkan. Kedua kelompok ini sebetulnya sama-sama gendeng, sama-sama perusak dunia, sama-sama ingin ingin melecehkan masing-masing keyakinan. Tetapi masalahnya, kita ini yang ada di tengah, sebagian masyarakat dunia yang ada di tengah, yang menjunjung toleransi, yang menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi juga bertanggung jawab, tidak harus menyakiti satu kelompok dengan kelompok lain. Ini yang akan menjadi korban. Karena lo bayangin kan, ketika misalnya dulu Amerika menyerang Afghanistan sebagai sebuah institusi negara, balasannya apa oleh Al-Qaeda? Kan warga sipil Amerika yang jadi korban di di gedung WTC itu ketika terjadi peristiwa 911 itu. Kan warga sipil yang korban. Begitupun kelompok-kelompok militan di segala tempat. Korbannya pasti adalah orang-orang yang sebetulnya merindukan kedamaian, merindukan persatuan. Kebanyakan korban dari anggota teror itu adalah kita-kita semua. Nah, Rasmus Paludan ini adalah seorang provokator yang kemudian provokasinya akan bisa dijadikan alasan kelompok-kelompok garis keras untuk bertindak membalas. Tapi gue yakin balasannya bukan kepada Rasmus, bukan kepada pemerintah Swedia atau kepolisian Swedia yang mengizinkan demonstrasi itu. Balasannya pada akhirnya acak, random. Dan yang jadi korban siapa? Ya kita-kita semua. Kelompok-kelompok yang selama ini menyerukan perdamaian, menyerukan persatuan, menyerukan anti-intoleransi. Ini yang paling mengerikan. Tindakan Rasmus ini yang mirip seperti tindakannya Agustan kemarin, mu'alaf di Indonesia, yang ngaco itu. Dia bikin sebuah video yang jelas-jelas menaruh Bible atau Alkitab di bokongnya. Ya sekarang sih Agustan udah nggak bisa apa-apa karena kabarnya ia menderita stroke. Tapi sekali lagi, provokasi-provokasi dengan merendahkan simbol-simbol suci sebuah keyakinan, apapun keyakinannya, itu jelas membawa nilai-nilai perpecahan, membawa kerusakan. Orang-orang seperti Rasmus Paludan, orang-orang seperti Agustan, atau orang-orang yang menentang misalnya ibadah agama Kristen, itu sebetulnya sama saja. Yang satu ada di kelompok luar, yang satu di luar sebelah sana. Mereka adalah orang-orang ekstrim yang dalam pikirannya cuma dialah yang paling benar sendiri. Sementara kita-kita yang di tengah ini berharap gerombolan-gerombolan ini, kedua gerombolan ini sama-sama harus saling memahami bahwa kehidupan kita jauh lebih penting daripada keyakinan mereka masing-masing. Bahwa memelihara kehidupan itu adalah amanah setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, itu menjadi nilai dan tanggung jawab kita. Hari ini dunia sedang gelisah akibat ulah seorang Rasmus Paludan. Kita semua wajib mengecam orang-orang seperti ini. Sama seperti kita wajib mengecam kelakuannya Agustan kemarin. Sama kita mengecam orang-orang yang membatasi atau orang-orang yang memprovokasi ibadah agama-agama yang mereka anggap berbeda, karena kelakuan mereka semua sama. ISIS, Al-Qaeda, Rasmus Paludan, dan gerombolan-gerombolan garis keras kelompok kanan itu semua sama. Mereka memang berniat mengacau dunia. Sama seperti dulu di Amerika ada Ku Klux Klan gitu kan. Sama, polanya sama. Orang-orang sejenis ini adalah orang-orang yang sebetulnya
sebetulnya makin memuakkan dalam sejarah peradaban kemanusiaan. Orang-orang sejenis inilah yang punya nilai untuk merusak kebersamaan kita sebagai umat manusia. Kalaupun kita berbeda-beda, kita kan tetap bisa hidup bersama. Nah, orang-orang inilah yang sejak dulu adalah yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik besar di dunia. Gua rasa ya, Swedia atau kita semua harus mengecam dan harus mengambil tindakan tegas agar apa? Agar pesan kepada dunia jelas. Kita tidak pernah mentolerir apapun bentuknya penistaan terhadap kitab suci, penistaan terhadap simbol-simbol suci sebuah agama, penistaan terhadap sebuah keyakinan, apapun agama dan keyakinannya. Sebab itu akan mengundang reaksi buruk selanjutnya, dan pada akhirnya dunia terlibat dalam suasana yang tidak menentu terus-menerus hanya karena orang-orang biadab seperti Rasmus Paludan ini. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.